Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Anto Suryanugoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menyeting mikrotik untuk bypass dari internet bisnet ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bisnet ini menggunakan DNS mereka sendiri ya. Jadi secara paksa menggunakan DNS mereka sendiri. Ketika kita menggunakan DNS Google, maka dia tidak akan bisa mengakses internet. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita menyeting mikrotik agar bisa bypass ya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk yang hal lainnya seperti WiFi coin dan lain-lainnya. Baik, di sini akan saya tunjukkan dulu dari tampilan mikrotik, kabel, dan yang tersambungnya ya. Oke, di sini yang router dari bisnetnya. Ini router dari bisnet. LAN-nya, kemudian kita colokkan ke ini ya, ke mikrotik ya. Colokkan ke mikrotik. Ini saya colokkan ke yang pertama ya. Yang pertama internet, kemudian yang ini kita keluarkan, nanti internetnya dari sini kita bypass, ini langsung ke switch ya, ke switch. Oke, seperti itu aja nanti settingan. Nah, nanti akan kita setting ke mikrotiknya ya, bagian softwarenya. Oke, ini kita akan langsung ke Winbox ya. Kita buka dulu Winbox. Kemarin saya sudah setting, kemungkinan saya tidak akan mengulang kembali settingannya, tapi saya hanya ingin menampilkan saja dari apa yang telah saya lakukan ya. Baik, untuk settingannya, yang pertama yang harus kita setting tentunya kita mendapatkan akses dulu dari router dari bisnet tadi ya. Kita gunakan IP, kemudian di HCP client kayak ini ya. Di sini saya coba praktekkan ya. Ini dia pengaturannya seperti ini. DNS-nya jangan dicentang ya. Jadi kita nanti akan buat DNS-nya secara statik. Jadi tidak mengambil langsung dari DNS dari bisnet tadi ya. Ini di HCP client ya. Jadi nanti plus kemudian DNS-nya dihilangkan, dipilih saja yang Ether 1, kemudian oke ya, seperti itu. Kemudian di bagian setelah dia mendapatkan DHCP client dari bisnet ya, dari router bisnet, nanti kita akan mask query dulu ya dari NAT ya. Kita akan ke IP, kemudian ke firewall, kemudian kita pilih net. Nah, di net ini kita akan bagikan dulu internetnya terlebih dahulu. Ini settingan saya ya, chainnya yang pertama ya, yang pertama ini kosong, ini nilainya yang kosong ya, yang pertama. Ini settingannya, yang pertama chain SLC net, all interface nya kita pilih yang pertama saya dia Ether 1, LAN yang pertama tadi dari mikrotik kita yang langsung ke bisnet ya. Kemudian di bagian actionnya kita pilih mask query, kemudian oke ya. Di sini yang keduanya ini untuk bypassnya ya. Jadi ada TCP, ada UDP, dan ada TCP. Ini untuk kita bypassnya. Ini settingannya UDP nya saya buka ya. Di bagian general kita pilih chainnya di STNet, kemudian protokolnya kita pilih saja 17 UDP, kemudian di ST portnya kita tulis 53. Kemudian di bagian action
kita pilih redirect ya, kemudian kita tulis to ports-nya 53, kemudian oke. Di sini juga kita ganti dengan TCP ya, kita ganti TCP, chainnya di STNet, protokolnya TCP, DST portnya 53, aksennya redirect to ports 53. Oke, sampai di sini seharusnya sudah bisa ping ya. Kalian sudah bisa ping. Nanti coba ping ke Google ya. Ini sudah bisa. .com seperti itu ya. Harusnya itu sudah masuk kalau kalian sudah setting itu. Kemudian nanti tentunya kita buat IP address dulu ya dari Ether 2 ya. Kita pilih IP, kemudian pilih address ya. Oke, yang ini tadi yang kita dapatkan otomatis dari Ether 1 tadi ya, dari LAN yang pertama tadi, yang dari router ya. Ini dapat otomatis dynamic ya. Nah, ini yang kita buat sendiri ya, IP-nya. Ini terserah kawan-kawan ya. Ini saya buat 0124 ya. Kita tambahkan saja, tulis saja 192.168.0 berapa. Kalau di sini saya buat 101, terus saja 24, pilih ininya Ether 2, kemudian oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah ada address list, nanti kita coba saya cek ya IP routes-nya. Ini sudah dapat ya, sudah reachable ya, dia sudah saling terhubung ya. Kemudian nanti kita pilih IP DHCP server. Nah, DHCP server ini adalah pemberian IP otomatis dari Ethernet 2 tadi kepada klien di switch nanti ya. Oke, DHCP 1 Ether 2. Nanti langsung aja tambahkan seperti ini ya. DHCP setup ya. Pilih saja langsung Ether 2 seperti itu ya. Next. Nah, ini address space-nya. Langsung next saja biasanya. Nah, kemudian di bagian yang sangat penting lagi di bagian IP ya. Kita pilih IP kemudian DNS ya. Soalnya yang di bagian self-pad tadi sudah selesai ya. Nanti silahkan dibuat saja seperti itu. Nah, ini di bagian IP DNS ini sangat penting ya. Nah, ini tadi karena kita tidak conteng yang peer DNS tadi, maka dia di sini dynamic-nya tidak akan terisi. Nah, di sini tinggal kita tulis saja seperti ini ya. Ini adalah server dari Bisnet ya. DNS dari Bisnet kita buat secara statik ya. Jadi tulis saja di sini 203.182.82.201. Kemudian ini DNS Bisnet yang lainnya 203.142.84.213. Kemudian apply saja oke. Oke, seharusnya itu sudah selesai semua ya settingannya ya. Harusnya sudah. Coba dicek di bagian coba dicek di kliennya ya, sudah bisa belum akses yang sebelumnya terblokir. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditulis saja di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawabnya, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih, semoga berhasil dan sampai jumpa kembali.